Jangan coba-coba parkir sembarangan di Jakarta kalau tak mau kendaraan Anda digembosi atau diderek. Halo, selamat siang pemirsa. Saya David Silahoy dan inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, jangan sepelekan kekuatan emak-emak. Karena sekali teriak, bahkan maling bersenjata bisa tunggang langgang. Seperti di Cengkareng, Jakarta Barat, 2 pencuri motor bersenjata kabur usai diteriaki seorang emak-emak. Kamera pengawas merekam 2 pencuri di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat yang sedang mengincar motor milik seorang emak-emak. Tanpa pikir panjang, emak-emak itu langsung berteriak meminta bantuan. Meski sempat ditodong senjata oleh pelaku, pemilik motor terus berteriak hingga menarik perhatian warga. Warga yang mendengar teriakan korban langsung keluar dari rumah mereka dan berusaha mengejar pelaku. Namun kedua penjahat melarikan diri dan berhasil kabur. Meski tidak melapor ke polisi, korban tetap mengunggah ke media sosial sebagai pembelajaran bagi warga agar berhati-hati saat memarkir kendaraan mereka. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan coba-coba parkir sembarangan atau titip kendaraan ke juru parkir liar. Karena bisa jadi motor atau mobil Anda akan digembosi dan diderek oleh petugas Dishub yang melakukan razia besar-besaran di sejumlah wilayah di Jakarta. Puluhan sepeda motor yang parkir sembarangan di sekitar gang dekat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat terjaring razia cabut pentil yang digelar petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta Senin sore. Pemilik motor pun hanya bisa pasrah, tidak bisa meminta pertanggungjawaban juru parkir yang kabur entah kemana. Sebelumnya parkir liar di sekitaran RSCM ini viral dan banyak dikeluhkan masyarakat karena menutup setengah badan jalan dan memicu kemacetan. Razia parkir liar juga digelar di 3 lokasi di Jakarta Timur, salah satunya di Pasar Batu Akik, Rawabening, Jatinegara. Selain sanksi cabut pentil, Dishub DKI juga mengenakan sanksi derek bagi belasan motor yang parkir di trotoar dan bahu jalan. Sempat terjadi tarik-menarik saat petugas hendak membawa motor milik seorang perempuan. Di lokasi lain, petugas juga menderek 2 mobil yang parkir sembarangan di bahu jalan. Dishub DKI Jakarta menggelar razia parkir liar secara besar-besaran di 15 titik rawan selama 3 minggu ke depan. Razia parkir liar bertujuan mengembalikan fungsi trotoar dan jalan yang kerap diserobot sebagai lahan parkir tidak berizin oleh sejumlah masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu bagaimana kondisi parkir liar di sekitaran RSCM Jakarta usai dirazia? Sudah bergabung bersama kami Yasmin Atania. Yasmin, apa masih ada kendaraan yang parkir sembarangan di sana? Ya baik, selamat siang David dan juga pemirsa. 1 hari setelah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melakukan penertiban parkir liar di sejumlah titik di wilayah Jakarta terkait dengan aktivitas parkir liar di tempat saya melaporkan yakni di kawasan sekitaran RSCM Jakarta Pusat ini masih berlangsung hingga saat ini. Kamera saya, Dimas Winardi, akan memperlihatkan kepada Anda untuk situasi terkini. Terkait dengan situasinya, ini aktivitas parkir liar masih terjadi di bahu jalan dan juga di gang-gang sekitar RSCM. Saat ini pun terpantau tidak terlihat keberadaan petugas yang berjaga. Nah, di hari kemarin, pada Senin kemarin, Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Sosial ini melakukan penertiban di sejumlah titik di Jakarta, termasuk di kawasan RSCM tempat saya melaporkan saat ini. Dalam penertiban tersebut, petugas menindak kendaraan yang parkir sembarangan dengan mencabut pentil ban dan juga menderek kendaraan yang melanggar. Petugas juga ini menertibkan juru parkir liar di sejumlah titik rawan parkir liar di Jakarta. Dari Pemprov DKI Jakarta sendiri ini menyatakan akan meningkatkan pengawasan agar praktik parkir liar tidak kembali terjadi. Namun saat ini di sejumlah gang dan ruas jalan sekitar RSCM masih terlihat deretan kendaraan roda 2 yang parkir
parkir di bahu jalan. Beberapa pengendara mengaku membayar uang parkir secara langsung kepada juru parkir sebesar Rp2.000 per kendaraannya. Nah, terkait dengan aktivitas parkir di bahu jalan ini memang membuat gerak kendaraan menjadi terganggu, khususnya di kawasan ini seringkali dilintasi oleh para pasien maupun pengunjung RSCM itu sendiri. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. David, kembali ke studio. Ya, ini memang perlu diperhatikan lagi oleh Disub ya, karena ini rumah sakit ya, akses untuk keluar masuk pasien dan juga calon pasien begitu. Baik, terima kasih Yasmin sudah berbagi bersama kami. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, selain akan naik harga, minyak goreng subsidi minyak kita tidak lagi diberikan untuk bantuan pangan. Minyak kita nantinya akan dikucurkan langsung ke pasar tradisional. Beberapa waktu lalu pemerintah mengumumkan rencana untuk menaikkan harga minyak goreng subsidi minyak kita. Belum lagi harga naik, kini pemerintah melalui Menteri Perdagangan mengungkap bahwa minyak goreng rakyat, minyak kita, tidak lagi diberikan untuk program bantuan pangan. Minyak kita nantinya akan langsung dikucurkan ke pasar-pasar tradisional. Sekarang tidak ada lagi minyak kita untuk bantuan pangan. Ya, semua akan didistribusikan ke pasar rakyat sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan minyak kita. Sementara itu, stok minyak goreng subsidi merek minyak kita di Pasar Palmerah, Jakarta mengalami kelangkaan dan kenaikan harga. Minyak kita kemasan 2 liter dijual sekitar Rp32.000. Namun ketika pasokan tidak berasal langsung dari Bulog, harga jual bisa menembus Rp40.000. Sejumlah pedagang menyebut tidak semua toko mendapat pasokan langsung sehingga distribusi dan harga di lapangan menjadi tidak merata. Masyarakat berharap pemerintah segera bertindak agar ketersediaan minyak kita kembali normal. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke kasus korupsi pemirsa. Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan kembali dilanda skandal korupsi kepala daerah. Bupati Muara Enim, Edison, dan 9 orang lainnya ditangkap dalam OTT KPK pada Senin kemarin. Edison menjadi bupati keempat yang terjerat korupsi dalam 6 tahun terakhir. Setelah ditangkap, Bupati Edison dan 9 orang lainnya dibawa ke gedung KPK Jakarta pada pagi tadi. Para pihak terjerat OTT akan diperiksa terkait dugaan gratifikasi proses pengadaan di lingkup Pemkab Muara Enim. Sebelumnya, tim Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyegel 8 ruangan di lingkup Pemkab Muara Enim. Mulai dari ruang kerja Bupati, ruang asisten Setda, dan 5 ruang dinas kebudayaan hingga rumah dinas Bupati. Penyegelan dilakukan usai KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap Bupati Muara Enim Edison, 4 pejabat Pemkab, dan 5 orang pihak swasta pada Senin sore kemarin. Bupati Edison merupakan bupati keempat yang ditangkap atas kasus korupsi dalam 6 tahun terakhir. Kementerian Kesehatan merilis peringatan bahaya kemarau panjang yang terjadi mulai bulan Juni ini. Apa saja bahaya kemarau super tahun ini yang disebut El Nino Godzilla? Berikut ulasan Camar Henda. Pemirsa siap-siap ya untuk menghadapi musim kering yang lumayan dahsyat sepanjang tahun ini. Nah, namanya cukup serem. El Nino Godzilla. Apa itu El Nino Godzilla? Menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, adalah super El Nino, alias El Nino kuat yang dipengaruhi oleh 2 faktor secara bersamaan. Pertama adalah kondisi memanasnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur mengakibatkan curah hujan menurun drastis. Nah, di saat yang bersamaan juga terjadi pendinginan suhu laut di sekitar Sumatera dan Jawa, mengakibatkan menurunnya pembentukan awan hujan. Kombinasi 2 faktor tersebut membuat musim kemarau menjadi lebih panjang dan lebih kering. Lantas, kapan El Nino Godzilla akan terjadi? Menurut prediksi BRIN, El Nino tahun ini akan berlangsung cukup lama, 9 hingga 12 bulan. Musim kemarau datang lebih cepat dari biasanya bulan Juli, maju menjadi bulan April ini, dan berlangsung hingga akhir tahun 2026. Kemarau panjang bisa berdampak pada kekeringan ekstrim di sebagian besar atau sekitar 60% wilayah Indonesia. Meliputi Sumatera bagian selatan, kemudian Jawa, ada NTT, Bali,
sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, hingga Papua. Dampak lainnya yang harus diantisipasi adalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, terutama di wilayah hutan Sumatera dan Kalimantan. Dan selain mengakibatkan polusi udara yang membahayakan kesehatan serta mengganggu aktivitas jutaan warga, karhutla butuh penanganan dan anggaran yang besar dari pemerintah. Tidak hanya pemerintah, Anda juga perlu bersiap menghadapi musim kemarau panjang dengan selalu menjaga kesehatan. Cukup air minum, pakai masker jika kondisi udara berdebu, dan lindungi kulit dari paparan sinar matahari. Dan jangan lupa untuk lebih peduli lingkungan dengan bijak menggunakan air dan buang sampah dengan benar. Salam sehat. Tidak terima namanya dicoret dari daftar penerima bantuan minyak goreng dan beras, seorang emak mengamuk di kantor desa Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Emak-emak itu adu mulut hingga nyaris adu jotos dengan istri dari kepala desa. Kita bicara, bukan kita kutanya. Biar Ki. Iya, jangkau. Jangkau apa? Apa? Tunggu dulu. Tidak ada urusanmu di sini. Kenapa saya tidak ada urusanmu? Pak Desa yang punya urusan ini. Gara-gara namanya dicoret dari daftar penerima bantuan sosial, seorang emak-emak di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat protes ke kepala desa. Warga bernama Nurlina ini mengaku kecewa karena namanya tiba-tiba digantikan oleh warga lain tanpa pemberitahuan sebelumnya. Suasana yang awalnya berdebat berubah menjadi ricuh. Kericuhan terjadi lantaran istri kepala desa yang saat itu berada di kantor desa ikut memberikan pendapatnya. Tidak keluar mau kau. Karena kau tidak ada wewenang. Ada hakmu di sini. Ketegangan memuncak ketika istri kepala desa meminta Nurlina dan suaminya meninggalkan kantor desa. Suasana kian ricuh hingga kedua mama tersebut nyaris baku hantam. Enggak, saya tidak pernah enggak ada permasalahanku sama ibu desa, saya tidak pernah deh. Enggak tahu kenapa dia benci saya. Betul, saya mengalihkan. Karena kenapa? Saya yang tahu kondisi sosial masyarakat saya. Video keributan antara keduanya kemudian menjadi viral dan menuai beragam tanggapan dari warganet. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan seputar iNews Siang. Pemirsa, di zaman yang maju dan serba modern seperti sekarang, murid-murid SD Negeri Alwe Lok, Kabupaten Aceh Barat, masih harus berjuang untuk pendidikan. Puluhan murid terpaksa berenang melawan arus sungai agar bisa sampai di sekolah. Sebagian besar murid-murid hari ini berangkat ke sekolah mereka dengan nyaman di kendaraan umum. Namun, murid SD Negeri Alwe Lok di Kabupaten Aceh Barat harus berjuang hingga bertaruh nyawa agar sampai di sekolah mereka. Sejak jembatan gantung penghubung Gampong Canggai dan Gampong Jambak putus diterjang banjir, akses warga menjadi sulit. Murid-murid bersama orang tua mereka terpaksa menyeberangi sungai karena menjadi jalur tercepat menuju sekolah. Dengan membawa perlengkapan sekolah di tengah arus sungai, murid-murid berusaha menyeberang agar tidak terlambat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Setelah sampai di seberang, mereka mengenakan pakaian sekolah setengah basah dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Menurut kepala sekolah, pihaknya telah melarang murid-murid menyeberangi sungai. Namun karena jalur alternatif dinilai terlalu jauh, para orang tua tetap memilih mengantarkan anak-anak mereka melalui sungai tersebut. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Dari dunia sepak bola, mantan pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pelatih kondang asal Korea Selatan ini digaji 2,25 miliar per bulan. Mantan pelatih Timnas Indonesia Sintayong resmi menjadi pelatih Persija Jakarta. Direktur Persija Muhammad Prapanca mengatakan pelatih asal Korea Selatan tersebut dikontrak selama 3 tahun. STY mengungkap ia sebenarnya mendapat tawaran dari sejumlah klub. Namun pelatih 57 tahun tersebut lebih memilih Persija karena 2 pertimbangan. Yakni tertantang untuk meraih prestasi bersama Macan Kemayoran di Super League serta keinginan untuk terus berkontribusi bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Kedekatan dengan atmosfer sepak bola nasional berkat pengalamannya selama 5 tahun menangani timnas Garuda meletupkan keyakinan STY soal kualitas Persija.
Dengan filosofi sepak bola menyerang, STY berharap Persija mampu bersaing dengan klub papan atas Super League termasuk Persib Bandung, Borneo FC, Persebaya Surabaya, hingga Bali United. Dari Jakarta, Amrina Rida dan Oki Mahendra, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya David Silahoy bersama tim yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.